Hai iblis, gimana? Masih sibuk godain manusia biar tersesat? Masih lah, karena itu tugas gua. Sampai hari kiamat gua akan tetap menggoda manusia hingga tujuan gua tercapai. Mengajak sebanyak mungkin manusia ke neraka. Ya, gue tahu itu. Tugas itu juga lo sendiri yang mau kan? Karena lo nggak mau nurutin perintah Allah untuk hormat kepada Adam. Kenapa lo lakuin waktu itu? Ya, karena memang gua merasa lebih baik daripada Adam. Sampai kapanpun gua nggak rela Adam diistimewakan. Sebenarnya Allah mau ngasih ampunan lo ke lo melalui perantara doa Nabi Musa waktu itu kan? Dan itu lo yang minta loh. Lo minta tolong Nabi Musa untuk doain lo kan? Tapi kenapa lo lagi-lagi nggak mau nurutin perintah atau syarat yang diberikan Allah kepada lo? Lo pikir aja, syarat atau perintahnya gua disuruh sujud di makamnya Nabi Adam. Jelas gua nolak lah. Dengerin nih, waktu Nabi Adam hidup aja gua nggak mau sujud. Apalagi ketika dia udah meninggal. Jelas gua nolak persyaratan atau perintah itu. Tapi kan itu perintah Allah. Gak ada urusan, pokoknya gua lebih mulia dari Nabi Adam dan manusia. Ya, terserah lo deh. Susah juga ya nasehatin makhluk sombong kayak lo, iblis. Ah, udahlah, jangan banyak basa-basi. Lo tahu kan gua iblis adalah musuh yang nyata buat lu, buat seluruh manusia. Jadi intinya, lo mau apa dari gua di podcast gak jelas ini? Oke. Gue to the point deh. Gue mau denger cerita lo yang datang ke rumah Rasulullah secara terpaksa. Gue tahu lo tuh makhluk pendusta, tapi waktu lo datang ke rumah Rasulullah, lo jawab semua pertanyaan Rasulullah dengan jujur. Karena kalau waktu itu lo jawab pertanyaan Rasulullah dengan berbohong, satu saja, maka Allah akan jadikan lo debu yang ditiup angin. Ya kan? Dan kalau itu terjadi, cita-cita lo yang ingin mengajak manusia ke neraka akan sia-sia. Ingat, gue tahu ceritanya, dan jika lo jawab bohong di podcast gue ini, gue yang bakal lurusin. Lo udah tahu ceritanya, kenapa nggak cerita langsung aja di podcast gak jelas ini? Ya kalau gue doang yang cerita ya nggak seru. Makanya gue tambahin karakter lo di sini, di podcast ini, biar seru. Oke lah, lo denger baik-baik ini ya. Karena gue nggak bakal ulang ceritanya. Waktu itu gue terpaksa datang ke rumah Rasulullah. Dan itu bukan kehendak gue. Seorang malaikat utusan Allah datang ke gue dan berkata, beritahu Muhammad tentang caramu menggoda manusia. Jawablah dengan jujur semua pertanyaannya. Andai kau berdusta satu kali saja, maka Allah akan jadikan dirimu debu yang ditiup angin. Terpaksa deh, gue jawab jujur semua pertanyaan Nabi Muhammad. Jadi intinya gini, manusia yang paling gue benci adalah Nabi Muhammad. Dan orang sepertinya, bisa dikatakan gue benci orang-orang soleh dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Gue sangat benci orang alim, orang yang selalu bersuci, orang yang fakir, yang sabar, dan tidak pernah mengeluhkan kesulitannya kepada orang lain. Gua sangat benci. Jika ia tidak mengeluhkan kesulitannya kepada orang lain selama 3 hari, Allah akan memberi pahala orang-orang yang sabar. Gue juga paling benci orang kaya yang bersyukur. Caranya bersyukur, dia mengambil kekayaannya dari tempatnya, dan mengeluarkannya juga di tempatnya. Gua juga nggak suka sama sahabat Nabi Abu Bakar Siddiq. Ia tidak pernah menurutiku di masa jahiliyah, apalagi dalam Islam. Gue juga paling takut sama sahabat Nabi yang namanya Umar bin Khattab. Demi Allah, setiap bertemu dengannya aku pasti kabur. Dan sahabat Nabi Utsman bin Affan, aku malu kepada orang yang malaikat pun malu kepadanya. Dan sahabat Nabi Ali bin Abu Thalib, aku berharap darinya agar kepalaku selamat. Dan berharap ia melepaskanku dan aku melepaskannya. Tetapi ia tak akan mau melakukan itu. Gue juga merasa panas dan gemetar jika ada seorang muslim yang melakukan sholat. Karena setiap seorang hamba bersujud satu kali kepada Allah, Allah mengangkatnya 1 derajat. Gue juga gak suka kepada umat Rasulullah yang berpuasa. Karena tubuh gue terasa terikat hingga ia berbuka. Dan gue seperti orang gila ketika melihat umat Rasulullah berhaji. Gue merasa meleleh laksana timah di atas api jika mendengar ada umat Rasulullah membaca Al-Quran. Dan jika ada yang bersedekah, seakan-akan tubuhku terbelah menjadi 2 dengan gergaji. Karena orang yang bersedekah ada 4 keuntungan baginya, yaitu keberkahan dalam hartanya, hidupnya disukai, sedekah itu kelak akan menjadi hijab antara dirinya dengan api neraka, dan segala macam musibah akan terhalau darinya. Suara kuda perang di jalan Allah itu mematahkan pinggang-pinggang gua. Taubat orang yang bertobat melelahkan tubuh gua. Istighfar di waktu siang dan malam itu membakar hati gua. Muka gua seakan-akan tercoreng ketika ada orang yang sedekah diam-diam. Mataku tertusuk ketika ada orang yang sholat fajar. Kepala gua seakan-akan dipukul ketika ada orang-orang yang sholat berjamaah. Gua sangat terganggu ketika ada orang-orang datang di majelis para ulama. Oh gitu, kasian juga lo ya. Rese lo. Oh ya, lo makan gak sih? Gua juga makan. Gimana cara makan lo? Dengan tangan kiri dan jari gua. Lalu apa lagi? Apalagi maksudnya? Ya udah ceritain aja tentang lu, tentang keluarga lu. Ya udah. Gua ceritain tentang keluarga gua. Gua menaungi anak-anak gua di musim panas, di bawah kuku manusia. Teman gua adalah pemakan riba, sahabat gua pezina, teman tidur gua pemabuk, tamu gua pencuri, utusan gua adalah tukang sihir. Yang membuat gua gembira adalah bersumpah dengan cerai kekasih gua, orang yang meninggalkan sholat Jumat. Manusia yang membahagiakan gua adalah
orang-orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja. Segala puji bagi Allah yang telah membahagiakan umat Rasulullah dan yang telah menyengsarakanmu. Enggak. No. Nggak akan ada kebahagiaan selama gua hidup hingga hari akhir. Bagaimana mungkin lo bilang bisa berbahagia sementara gua bisa masuk ke dalam aliran darah mereka dan mereka tak bisa melihatku. Demi yang menciptakan gua dan menyesatkan mereka semua, baik yang bodoh atau yang pintar, yang bisa membaca dan tidak bisa membaca, yang durjana dan yang soleh, kecuali hamba Allah yang ikhlas. Siapa orang yang ikhlas menurut lo? Tidak kalau tahu bahwa barang siapa yang menyukai emas dan perak, ia bukan orang yang ikhlas. Jika lo lihat seseorang yang tidak menyukai dinar dan dirham, tidak suka pujian dan sanjungan, gua bisa pastikan bahwa ia orang yang ikhlas. Maka gua meninggalkannya. Selama seorang hamba masih menyukai harta dan sanjungan dan hatinya selalu terikat dengan kesenangan dunia, ia sangat mudah patuh pada gua. Lo denger itu, manusia. Lo tahu nggak bahwa gua mempunyai 70.000 anak dan setiap anak memiliki 70.000 setan. Sebagian ada yang aku tugaskan untuk mengganggu ulama, sebagian untuk mengganggu anak-anak muda, sebagian untuk mengganggu orang-orang tua, sebagian untuk mengganggu wanita-wanita tua, sebagian anak-anakku juga aku tugaskan kepada para jahid. Gua punya anak yang suka mengencingi telinga manusia sehingga ia tidur pada sholat berjamaah. Tanpanya manusia tidak akan mengantuk pada waktu sholat berjamaah. Gua punya anak yang suka menaburkan sesuatu di mata orang yang sedang mendengarkan ceramah ulama hingga mereka tertidur dan pahalanya terhapus. Gua punya anak yang senang berada di lidah manusia. Jika seseorang melakukan kebajikan lalu ia beberkan kepada manusia, maka 99% pahalanya akan terhapus. Pada setiap wanita yang berjalan, anak-anak gua dan setan duduk di pinggul dan pahanya lalu menghiasinya agar setiap orang memandangnya. Setan juga akan berkata, "Keluarkan tanganmu." Lalu ia mengeluarkan tangannya, lalu setan pun menghiasi kukunya. Mereka, anak-anak gua, selalu menyusup dan berubah dari satu kondisi ke kondisi lainnya, dari satu pintu ke pintu yang lainnya, untuk menggoda manusia hingga mereka terhempas dari keikhlasan mereka. Akhirnya, mereka menyembah Allah tanpa ikhlas, namun mereka tidak merasa itu. Lo tahu nggak bahwa ada rohib yang telah beribadat kepada Allah selama 70 tahun, setiap orang sakit yang didoakan olehnya sembuh seketika. Gua terus menggodanya hingga ia berzina dan membunuh dan kufur. Lo tahu nggak, dusta berasal dari diriku. Gualah makhluk pertama yang berdusta. Pendusta adalah sahabatku. Barang siapa bersumpah dengan dusta, ia adalah kekasih gua. Gua bersumpah kepada Adam dan Hawa dengan nama Allah bahwa aku benar-benar menasihatinya. Sumpah dusta adalah kegemaranku. Gibah, gosip, adu domba adalah kesenangan gua. Kesaksian palsu adalah kegembiraan gua. Orang yang bersumpah untuk menceraikan istrinya, ia berada di pinggir dosa, walau hanya sekali, dan walaupun ia benar, sebab barang siapa yang membiasakan dengan kata-kata cerai, istrinya menjadi haram baginya. Kemudian ia akan beranak cucu hingga hari kiamat. Jadi semua anak-anaknya berasal zina dan ia masuk neraka hanya karena satu kalimat, cerai. Lo masih mungkin gak untuk bertobat dan kembali kepada Allah? Wahai manusia, ketentuan telah memutuskan dan kalam pun telah kering dengan apa yang telah terjadi seperti ini hingga hari kiamat. Maka Maha Suci Allah yang telah menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai tuan para nabi dan khotib para penduduk surga. Sementara Allah telah menjadikan gua sebagai tuan orang-orang celaka dan khotib para penduduk neraka. Gua adalah makhluk yang celaka, lagi terusir. Umat Rasulullah itu suka mengulur-mengulur waktu sholat. Setiap ia hendak berdiri untuk sholat, aku bisikan padanya, waktu masih lama. Lalu dia masih sibuk dan menundanya hingga ia melaksanakan sholat di luar waktu. Jika ia berhasil ngalahin gua biarin dia sholat. Namun, gue bisikin ke telinganya, lihat kiri, lihat kanan. Ia pun menoleh. Pada saat itu, gue usap tangan gue dan gue cium keningnya serta aku katakan, sholatmu tidak sah. Bukan kalau tahu, orang yang banyak menoleh dalam sholatnya akan dipukul? Jika ia sholat sendirian, gue suruh dia untuk bergegas. Ia pun sholat seperti ayam yang mematuk beras. Jika ia berhasil mengalahkan gue dan ia sholat berjamaah, gue ikat lehernya dengan tali hingga ia mengangkat kepalanya sebelum iman atau meletakkannya sebelum imam. Lo tahu bahwa kalau melakukan itu maka batal sholatnya dan wajahnya akan diubah menjadi wajah keledai. Jika ia berhasil mengalahkan gua tiup hidungnya hingga ia menguap dalam sholat. Jika ia tidak menutup mulutnya ketika menguap, setan akan masuk ke dalam dirinya dan membuatnya menjadi bertambah serakah dan gila dunia, dan ia pun semakin taat kepada gua. Lalu kebahagiaan apa untuk lo, manusia? Sedang gua memerintahkan orang miskin agar meninggalkan sholat, gua katakan padanya, kamu tidak wajib sholat. Sholat hanya untuk orang-orang yang berkecukupan dan sehat. Orang sakit dan miskin tidak. Jika kehidupanmu telah berubah, baru kamu sholat. Ia pun mati dalam kekafiran. Jika ia mati sambil meninggalkan sholat, maka Allah akan menemuinya dalam kemurkaan.
Apa lo masih bergembira? Sedangkan gua berhasil mengeluarkan umat Rasulullah 1/6 mereka dari Islam. Apa saja yang kau minta dari Allah? 10 macam. Apa aja itu? Gua minta agar Allah membiarkanku berbagi dalam harta dan anak manusia. Allah mengizinkan. Allah berfirman, berbagilah dengan manusia dalam harta dan anak. Dan janjikanlah mereka, tidaklah janji setan kecuali tipuan. Quran Surat Al-Isra ayat 64. Harta yang tidak dizakatkan, gua makan darinya. Aku juga makan dari makanan haram dan yang bercampur dengan riba. Gua juga makan dari makanan yang tidak dibacakan nama Allah. Gue minta agar Allah membiarkan gue ikut bersama dengan orang-orang yang berhubungan dengan istrinya tanpa berlindung dengan Allah. Maka setan ikut bersamanya dan anak yang dilahirkan akan sangat patuh kepada setan. Gue minta agar bisa ikut bersama dengan orang-orang yang menaiki kendaraan bukan untuk tujuan yang halal. Gue minta agar Allah menjadikan kamar mandi sebagai rumah gue. Gue minta agar Allah menjadikan pasar sebagai masjid gue. Gue minta agar Allah menjadikan syair sebagai Quran gue. Gue minta agar Allah menjadikan pemabuk sebagai teman gue, teman tidur gue. Gue minta agar Allah memberikan gua saudara, maka ia jadikan orang-orang yang membelanjakan hartanya untuk maksiat sebagai saudara gua. Allah berfirman, orang-orang boros adalah saudara-saudara setan. Quran Surat Al-Isra ayat 27. Gua minta agar Allah membuatkan gua bisa melihat manusia, sementara mereka tidak bisa melihat gua. Dan gua minta agar Allah memberikanku kemampuan untuk mengalir dalam aliran darah manusia. Allah menjawab, silahkan, sebagian besar manusia bersama gua di hari kiamat. Lo dengar ini baik-baik manusia. Gua nggak bisa menyesatkan orang sedikit pun. Gua hanya bisa membisikkan dan menggoda. Jika gua bisa menyesatkan manusia, tak akan ada tersisa seorang pun. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW tidak bisa memberi hidayah sedikit pun. Rasulullah hanya menyampaikan amanah. Jika Rasulullah bisa memberi hidayah, tak akan ada seorang kafir pun di muka bumi ini. Dan gua sudah berkata sejujur-jujurnya. Sudah, gua mau pulang. Gua malas di podcast ini. Oke. Yaudah, gua akhirin. Oke teman-teman, itu adalah penjelasan dari iblis. Semoga kita semua bisa berhati-hati atas godaan syaitan dan iblis. Sesungguhnya, syaitan atau iblis adalah makhluk yang lemah. Selagi kita ikhlas beribadah kepada Allah. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.